Jadi sebelum Daulah Abbasiyah kira-kira siapa yang memimpin Islam sebelum Daulah Abbasiyah? Ya, jadi sebelum Daulah Abbasiyah ini berdiri, itu sebelum Daulah Abbasiyah ini berdiri, Daulah Umayyah itu sudah memimpin terlebih dahulu Islam, seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya tentang Daulah Abbasiyah, kita menonton video dulu ya agar lebih ceria hari ini pembelajarannya. Oke, disimak baik-baik ya videonya. Kali ini kita akan membahas tentang zaman kejayaan Islam pada generasi Abbasiyah. Zaman kejayaan Islam atau Islam Independence adalah suatu masa di mana dalam Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf terbaik, memberikan revolusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid al-Balkon, dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan sangat besar. Secara berkelapa, bangunan sejarah bernama Baik Al-Ummah yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom selesai dibangun. Bangunan ini berfungsi sebagai perpustakaan sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di masa dinasti Abbasiyah. Kalau tahu, zaman kejayaan Islam yang berlahir dari berbagai faktor yang sangat lain. Maka, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekeluargaan tunggal sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dinasti Abbasiyah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang sampai ke seluruh penjuru. Saat pedagang kembali ke Timur Tengah, mereka boleh membawa serta pertemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka ingin korban-korban menunjukkan perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga perlu menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi kehidupan. Di antara makhluk kombinasi Abbasiyah yang menonjol adalah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Maktoum yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam dan menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta berusaha perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan India. Tanpa perpaduannya, dinasti Abbasiyah mungkin tidak bisa segera seperti ini. Tiga, salah satu penyebab kejayaan umat Islam adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapatkan banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Jika pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain seperti ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional. Letaknya di Jalur Sutra. Karena berada di Jalur Sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramah dengan pengunjung dan pedagang. Tidak sedikit di antara yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivis ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas makmur, hiasan, sutra, panjang, emas, benih gajah, dan ajaib menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada waktu tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek dan sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Walau influensinya dalam Tiongkok baik melalui perdagangan ekonomi, umat Islam memperoleh akses dalam teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang dinyatakan berasal dari proses penyebaran ilmu pengetahuan
penjelasan atau penjelasan singkat dari Daulah Abbasiyah. Nah, apakah Anda semuanya sudah memahami isi dari video tersebut? Belum. Baik, jika belum, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang Daulah Abbasiyah, mulai dari berdirinya, kemudian latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah, kemudian ada masa kejayaan Daulah Abbasiyah, kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga faktor-faktor kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Kita mulai. Awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi, yang merupakan awal dari berdiri tahun 750 Masehi ini merupakan awal dari berdirinya Daulah Abbasiyah. Latar belakang dari berdirinya Daulah Abbasiyah itu yaitu ketidakpuasan para Daulah Abbasiyah terhadap kepemimpinan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Kenapa? Dikarenakan pada masa akhir kepemimpinan Daulah Umayyah, para khalifah-khalifah Daulah Umayyah itu sudah melakukan banyak sekali penyelewengan atau penyalahgunaan ajaran-ajaran Islam. Jadi mereka itu dalam memimpin sebuah agama, sebuah negara itu sudah melenceng dari ajaran agama Islam. Maka dari itu para Daulah Abbasiyah ini mereka tidak puas atas kepemimpinan yang dilakukan oleh Daulah Umayyah. Jadi mereka menunjukkan semangatnya untuk menggantikan Daulah Umayyah untuk memimpin Islam. Kemudian pemimpin pertama dari Daulah Abbasiyah itu adalah Abu Abbas As-Soffa. Nah, Abu Abbas As-Soffa ketika seorang khalifah pertama yang khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kebijakan apa yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Soffa dalam memimpin Daulah Abbasiyah? Kebijakan pertama yang dilakukan? Belum tahu. Nah, kebijakan pertama yang dilakukan Abu Abbas As-Soffa dalam memimpin Daulah Abbasiyah itu adalah membunuh seluruh keturunan dari Bani Umayyah. Nah, kenapa Abu As-Soffa ini membuat kebijakan tersebut? Itu dikarenakan agar orang-orang yang di masa Daulah Abbasiyah ini tidak terjerumus atau ikut pemikiran dari Daulah Umayyah. Karena kan tadi Daulah Umayyah ini sudah banyak sekali melakukan penyelewengan atau penyimpangan dari ajaran agama Islam. Jadi mereka kayak menghabiskan seluruh keturunan Bani Umayyah agar dampak buruk yang dihasilkan dari Bani Umayyah ini itu tidak masuk ke Bani Abbasiyah. Makanya Abu Abbas As-Soffa ini membuat kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu masa kejayaan dari Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini Islam itu dijuluki dengan The Golden Age, yang artinya masa keemasan Islam. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah ini Islam itu berada di puncaknya. Pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian masa kejayaan Daulah Abbasiyah ini ditandai dengan kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Jadi masa kejayaan Daulah Abbasiyah itu berada pada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang dipimpin pada tahun 170 Hijriah hingga 193 Hijriah. Dan yang kedua yaitu putranya Al-Ma'mun yang memimpin pada 198 Hijriah hingga 218 Hijriah. Jadi pada masa Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun ini Daulah Abbasiyah ini mengalami puncak kejayaan. Mengapa? Dikarenakan pada masa Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun
Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu kedokteran dengan tokoh Ibnu Al-Razi dan juga Ibnu Sina. Kemudian ilmu matematika Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ilmu geografi Abu Hasan Al-Masudi. Ilmu astronomi Jabir Al-Batani. Dan ilmu fikih itu ada 4 imam madhab. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah ini lahirlah 4 imam madhab yang biasa kita kenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan juga Imam Maliki. Kemudian ada ilmu tafsir Abu Bakar Asma, ilmu hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian ilmu kalam ada Abu Hasan Asy'ari, dan ilmu bahasa ada Imam Sibawi. Selanjutnya masa kemunduran atau kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Nah, kemunduran dari Daulah Abbasiyah ini disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri itu dikarenakan para pemimpin terakhir dari Daulah Abbasiyah itu mereka banyak sekali melakukan penyelewengan juga, seperti yang dilakukan pada masa Daulah Umayyah. Jadi mereka telah melakukan banyak sekali penyelewengan sehingga Daulah Abbasiyah ini mengalami kemunduran, dan juga para khalifah-khalifah yang menjabat di akhir kekuasaan Daulah Abbasiyah ini mereka hidupnya berfoya-foya seperti itu. Kemudian faktor eksternalnya itu ada dari Bani Abbasiyah itu mendapat serangan secara tidak langsung dari pasukan salib. Jadi pasukan salib atau perang salib yang dilakukan oleh Daulah Ayyubiyah itu dampaknya hingga ke Daulah Abbasiyah. Jadi secara tidak langsung dampak dari perang salib itu dampaknya itu terkena ke Daulah Abbasiyah yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah ini. Kemudian dan yang terakhir itu ada memperoleh serangan secara langsung dari orang-orang Mongol. Jadi Daulah Abbasiyah ini mendapat serangan dari orang-orang Mongol yang menyebabkan kemunduran atau runtuhnya dari Daulah Abbasiyah, dan Daulah Abbasiyah akhirnya berakhir. Seperti itu. Tetapi merupakan penjelasan dari Daulah Abbasiyah, penjelasan mengenai materi Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, apakah anak semuanya hari ini sudah paham mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, berarti kita adakan tugasnya secara berkelompok, ya. Oke. Intinya ada 2 baris yang depan dan juga yang belakang. Nah, yang depan ini satu kelompok, yang belakang ini satu kelompok juga. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Tugasnya yaitu setiap kelompok itu mendiskusikan dampak positif dari Daulah Abbasiyah yang dapat kita jadikan teladan untuk menumbuhkan semangat belajar di masa kini. Itu tugasnya. Silakan dibacakan. Sekarang. Ya. Sekarang. Ayo diskusi.
jauh dari kamu Maju. Boleh sini maju sini. Jadi dampak positifnya yang pertama kita harus bersemangat mencontoh dari kemajuan dari Asia seperti semangat juangnya, banyaknya tokoh para ilmuwannya. Jadi kita juga harus menjadi seorang yang berpendidikan bagaimana banyak tokoh-tokoh pada dalam tersebut. Ya, terima kasih kepada Mbak Fitri. Ya, itu tadi masalah dampak positif. Tadi kan dari Daulah Pasien memfokuskan, pemimpinannya difokuskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kita harus bisa meniru tokoh-tokoh dari Daulah Pasien untuk semangat belajar di masa kini. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk nanti ketika sudah di rumah itu ada tugas. Nah, tugasnya itu berupa kuisis. Jadi nanti tugasnya Ibu share ya di smartphone, di handphone kalian masing-masing linknya. Jadi nanti dikerjakan ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan mengenai materi Daulah Abbasiyah pada pagi hari ini. Apabila ada